Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama kelompok dari saya Raka Muhammad Fahri, kemudian rekan saya Neng Sri Mulyani, kemudian Farah Rozana Yasmin, kemudian Kireina Azari, kemudian Mia Sintiawati, lalu Widya Hairunisa Gunawan. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis mengenai roti bakar. Bab 1 akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan tentang bab 1. Yang pertama ada manfaat produk bagi pelanggan. Di sini manfaat produk bagi pelanggan ada 4 ya, terbagi 4. Yang pertama adalah meningkatkan energi. Nah, roti memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh seperti kayak karbohidrat, protein yang tinggi. Nah, untuk mengonsumsi satu porsi roti bakar ini dapat membantu menunda lapar dalam suatu waktu. Nah, manfaat yang kedua adalah memiliki kandungan serat yang tinggi. Kandungan serat yang tinggi pada roti membantu sistem pencernaan lebih baik dan menjadikan metabolisme tubuh lebih optimal. Nah, manfaat yang ketiga adalah mengandung vitamin. Selain memiliki serat, roti yang baik dan roti yang halal juga mempunyai kandungan vitamin seperti vitamin B1, B2, mineral, zat besi, dan kalsium, yang merupakan kandungan penting bagi tubuh ya. Kandungan kalsium juga akan sangat baik untuk menjadikan tulang tetap kokoh dan kuat. Lalu manfaat yang keempat adalah cara penyajiannya yang mudah. Nah, manfaat yang diberikan roti tentunya bukan hanya dari segi khasiat dan kandungannya, tetapi juga terdapat dari cara penyajian yang sangat mudah. Roti bakar maupun panggang hanya perlu dimasak dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, sehingga harapannya konsumen merasa puas dengan pelayanan kita. Next. Nah, yang kedua ada tujuan perusahaan jangka panjang. Nah, dengan keberadaan target pasar yang sangat luas, perusahaan perlu memaksimalkan kapasitas usahanya yang disertai juga dengan peningkatan kinerja karyawan agar dapat menekan biaya pengeluaran. Nah, tujuan perusahaan jangka panjang yang pertama adalah meningkatkan kinerja pemasaran. Dengan perluasan area penjualan, untuk meningkatkan penjualan, dengan semakin banyak lokasi penjualan akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang akan meningkatkan penjualan. Lalu tujuan yang kedua adalah bekerja sama dengan pihak luar untuk menjualkan produk kita, bekerja sama dengan toko-toko tertentu untuk menjualkan produk kita dengan cara menitipkan roti pada toko yang ramai pengunjung. Terus tujuan yang ketiga adalah dengan menambah jam waktu berjualan. Menambah waktu berjualan dengan memanfaatkan waktu yang selama ini tidak digunakan untuk berjualan. Seperti pada siang hari dengan berjualan di tempat-tempat yang ramai seperti sekolah-sekolah atau malam hari juga bisa. Next. Nah, jumlah dana yang dibutuhkan ini terbagi menjadi 2 ya, ada dana perlengkapan dan dana bahan operasi bulanan. Nah, untuk dana perlengkapan yang dipersiapkan dalam usaha ini adalah seperti etalase, serbet, piring, sendok, garpu, pisau, spatula, cepitan, talenan, nampan, meja, dan kursi. Nah, total biaya untuk membeli peralatan tersebut adalah 3.350.000. Nah, untuk yang kedua ada bahan operasi bulanan. Dipersiapkan setiap bulan sekali atau pada saat barang telah limit. Nah, bahan-bahannya antara lain seperti roti tawar, coklat, meses, margarin, keju, pisang, susu kental manis, besek bambu, plastik, dan sewa tempat, air, dan listrik. Nah, total biaya bulanan untuk usaha ini adalah sebesar 7.255.000 ini per bulannya. Maka total dana yang dibutuhkan untuk modal awal kita membuka usaha ini adalah sebesar Rp10.605.000. Next. Nah, di sini ada ramalan keuangan.
Ramalan keuangan atau estimasi modal yang harus ditanggung selama 30 hari akan tertutup apabila usaha roti bakar memiliki pendapatan sebagai berikut. Nih, ini ada estimasi awal modal awal adalah sebesar 10.605.000. Nah, estimasi modal bulan berikutnya ada yang tadi ya yang sudah saya jelaskan 7.255.000. Nah, jika harga roti bakar per porsinya itu 17.000 dan target penjualan per harinya itu 50 porsi, maka total pemasukannya adalah Rp25.500.000 dalam 1 bulan. Nah, lalu di sini ada keuntungan bersih bulan pertama. Keuntungan bersihnya sebesar Rp14.895.000. Nah, lalu keuntungan bersih bulan berikutnya Rp18.245.000. Lalu keuntungan bersih tahun pertama 215.590.000. Lalu untuk keuntungan bersih di tahun-tahun berikutnya adalah Rp218.940.000. Nah, perkiraan keuntungan tersebut bisa didapatkan apabila harga roti bakar per porsi dan target penjualannya itu konsisten. Nah, jika pendapatan konsisten, maka usaha roti bakar ini dapat menutup modal usaha sekaligus mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Next. Nah, di sini ada manfaat yang akan diterima investor. Nah, yang berikut adalah manfaat yang akan diterima investor bila melakukan investasi di bisnis ini. Yang pertama, menambah sumber penghasilan. Yang kedua, ada mempersiapkan kebutuhan untuk masa depan. Yang ketiga, bisa menambah wawasan. Yang keempat, ada meningkatkan tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil. Sekian presentasi dari bab 1, dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada latar belakang usaha. Roti merupakan salah satu makanan yang disukai semua kalangan masyarakat. Roti mempunyai manfaat yang sama dengan nasi, dapat membantu ketika sedang lapar. Roti cocok untuk dimakan kapanpun, mudah ditemukan dan harganya terjangkau juga. Banyak orang yang senang menyantap makanan ini karena hal ini roti memiliki prospek usaha yang bagus. Apalagi roti dapat dikembangkan menjadi beberapa varian. Jadi mulai cara menghidangkannya, banyak varian rasa yang dibuat dengan rasa yang lezat dan sehat serta tampilan yang unik agar menarik perhatian masyarakat. Produk roti ini menawarkan varian roti bakar, produk yang dikemas dengan kemasan yang unik agar menarik dengan harga yang terjangkau. Next. Gambaran umum. Berbeda dengan penjualan roti pada umumnya, Indonesia dibuat melalui dua proses, yaitu pembuatan dan pengolahan, di mana keduanya sangat penting dalam menentukan mutu produk akhir dari roti. Dan yang paling membedakannya adalah cara pengolahan roti, yaitu dipanggang. Roti bakar biasanya dibakar atau dipanggang dengan proses radiasi termal sehingga roti menjadi lebih coklatan dan garing. Biasanya roti bakar memiliki isian yang beragam sesuai dengan selera konsumen. Peluang usaha penjualan roti sangat menjamin karena setiap orang menyukai roti. Segmentasi pemasaran ini adalah generasi apapun di mana para masyarakat sangat menikmati cita rasa dari produk roti ini dengan pilihan roti terbaik yang dapat dinikmati di mana dan kapanpun serta pemesanannya pun bisa dipesan kapan saja. Dengan penjualan secara online maupun offline, saat dikonsumsi roti tetap akan terlihat menggugah selera. Dengan kemasan yang menarik akan menambah kenikmatan dalam mengonsumsinya. Cocok untuk bekal di perjalanan, sarapan maupun cemilan. Dengan harga yang terjangkau dapat dibeli oleh kalangan manapun. Strategi pengembangan usaha, ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada membuat katalog produk untuk disebarkan ke calon konsumen. Kedua, ada menggunakan kemasan yang menarik. Yang ketiga, melakukan promosi di awal pembukaan.
Karena ada strategi produksi. Yang pertama itu ada penentuan harga produk yang signifikan. Kedua, pengelolaan dan pengendalian sistem keuangan. Ketiga, mampu menjual banyak dalam sehari. Next. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha itu ada konsolidasi, kedua penetrasi pasar, yang ketiga pengembangan produk, yang keempat ada pengembangan pasar. Next. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di bab 3 ada deskripsi produk. Produk yang akan ditawarkan adalah camilan yang mengenyangkan dan banyak digemari banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jadi produk yang akan kami tawarkan adalah roti bakar. Next. Di sini ada analisis SWOT dari roti bakar. Jadi di sini ada di analisis SWOT ini ada dua faktor. Jadi di faktor internal itu ada strength atau kekuatan. Jadi di strength-nya itu ada bahan baku mudah ditemukan, terus ada packaging yang menarik karena packaging roti bakar ini akan dikemas ala Sunda dengan besek bambu sehingga dapat menarik untuk dibeli konsumen. Selanjutnya ada harganya yang sangat terjangkau. Dan kemudian ada pembuatannya mudah dan simpel sehingga konsumen tidak menunggu lama. Di faktor internal ada juga weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu ada di lokasi berjualan yang akan berpengaruh dalam daya beli masyarakat. Kemudian ada faktor eksternal yaitu opportunities atau peluang. Jadi roti bakar ini banyak disukai oleh segala kalangan. Kemudian ada threats atau ancaman. Ada banyaknya pelaku usaha serupa yang juga memiliki inovasi dan varian yang dapat menarik minat konsumen. Kemudian ada mulai banyak bermunculan jenis makanan-makanan lainnya yang lebih menarik dan bahan baku yang naik. Next. Di bab 4 ada segmentasi dan target pasar. Untuk segmentasi pasar, kami menargetkan berdasarkan aspek demografi, yaitu semua kalangan masyarakat. Target pasar yang akan kami capai itu laki-laki dan perempuan mulai dari usia 13 tahun. Kemudian ada segmentasi berdasarkan aspek psikologis. Jadi target pasarnya itu masyarakat yang menyukai cemilan manis. Next. Selanjutnya di bab 4 ada strategi pemasaran dan pesaing. Jadi strategi pemasaran yang kami terapkan itu, yang pertama produknya itu roti bakar dengan harga 17.000, tempatnya ada di Jalan Ciganitri, Mukti nomor 14, Bandung, Jawa Barat, dan melakukan promosinya itu melalui via online yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan via online dengan nomor telepon 081213856428. Sedangkan strategi pemasaran pesaing itu produknya sama, roti bakar juga, namun harganya berbeda yaitu 18.000. Tempatnya di Jalan Ciganitri Mukti nomor 25, Bandung, Jawa Barat, dan promosinya hanya melalui via offline aja. Dengan nomor telepon 0856-856-38982. Next. Untuk bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di bab 5 itu ada key resource. Key resource isinya ada rancangan dan bahan produksi. Bahan produksi yang dibutuhkan dalam memproduksi untuk roti bakar itu ada kompor, gas, sama besi panggangan. Itu semua sudah dimiliki dan total biayanya 1.095.000. Selanjutnya ada bahan produksi. Bahan produksi yang dibutuhkan itu ada roti kasino, coklat misis, pisang, keju, susu kental manis, dan mentega. Totalnya itu yang dibutuhkan 4.070.000.
Next. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya itu terdiri dari anggota kelompok, yaitu Raka sebagai General Manager, Mia sebagai Sekretaris, Farah sebagai Pemasaran, Kiraina sebagai Keuangan, Widya sebagai Pelayanan, dan Neng sebagai Juru Masak. Next. Terakhir, biaya lain yang dibutuhkan itu untuk etalase, sewa ruko per bulan, air dan listrik, meja, kursi, pisau, spatula, sendok, garpu, piring, serbet, capitan, talenan, nampan, besek bambu, dan plastik. Total yang dibutuhkan itu jumlahnya sebesar 5.900.000. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab 6 ini, kita akan membahas organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada informasi usaha. Informasi usaha ini dengan nama Sundanistos. Dengan bentuk usahanya berupa usaha kuliner dalam makanan. Jenis usahanya bisnis roti bakar. Tahun berdirinya 2021. Nama pemilik atau pengelolanya yang pertama ada Mia Sintiawati, lalu ada Raka Muhammad Fahri, lalu ada Farah Rozanda Yasmin, Kiraina Azhari, Widya Khairunisa Gunawan, dan saya sendiri Neng Sri Mulyani. Alamat usahanya berletak di Jalan Cigamitri Mukti nomor 14 Bandung, Jawa Barat. Media sosial yang diterapkan ada Instagram yaitu @sundanistos dan WhatsApp-nya di 08123 45667. Selanjutnya. Nah, sekarang ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini adalah seperangkat kegiatan kerjaan. Yang pertama ada General Manager yang dipimpin oleh Raka, lalu ada Sekretaris yang dipegang oleh Mia, lalu Pemasaran oleh Farah, Keuangan oleh Kiraina, Pelayanan oleh Widya, dan Juru Masak oleh Neng. Selanjutnya. Lalu di sini ada kegiatan praoperasional. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum produksi atau sebelum pemasaran terjadi. Yang pertama adalah survei pasar, yang kedua menyusun rencana usaha, yang ketiga mengurus perizinan, yang keempat survei lokasi, dan yang terakhir survei produk. Selanjutnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Selanjutnya di bab 7 akan menjelaskan beberapa budget-budget dan labanya ya. Yang pertama ada business preparation budget. Di dalam business preparation budget ini modal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan suatu bisnis seperti bahan produk, alat produk, dan lain-lainnya. Dan berikut ini adalah modal yang dibutuhkan. Dengan rumus variabel ditambah fixed cost. Variable cost-nya sebesar 1.095.000 dan fixed cost-nya 156.000 sehingga dijumlahkan menjadi sekitar 1.250.000. Kemudian business execution budget. Dan berikut ini adalah perhitungan business execution-nya. Biaya yang dibutuhkan untuk satu kali produksi sebesar 136.000. Kemudian total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi 293.000. Kemudian biaya per unit. Biaya per unit itu rumusnya total biaya produksi dalam satu produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per hari. Jadi sekitar besarnya 5.000, kurang lebih 6.000 rupiah.
kemudian kami menentukan harga jual per unitnya sebesar 17.000. Kemudian modal awal. Modal awal itu rumusnya total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk satu kali produksi. Jadi yang didapatkan dari perhitungan tersebut sekitar 1.250.000. Kemudian ada break even point atau BEP. Berikut ini adalah perhitungan BEP-nya. Pertama, untuk mencari total biaya produk untuk satu kali produksi dibagi produksi, didapatkan nilai sebesar 3.000, sekitar 3.000 rupiah. Kemudian harga jual per unitnya itu 17.000. Jadi nilai BEP produksinya sebesar dengan memakai rumus total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit, didapatkan nilai 10 buah atau 10 roti bakar. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu buah roti bakar yang harus terjual adalah 10 buah dengan harga per buahnya adalah 17.000 rupiah. Kemudian perhitungan profit revenue sharing. Pertama, untuk menghitung pendapatannya. Dengan memakai rumus roti bakar yang terjual dalam sehari dikali harga jualnya. Didapatkan nilai sebesar 850.000 rupiah. Kemudian total biaya produksi dalam satu produksinya sebesar 156.000 kurang lebih. Keuntungannya dengan memakai rumus pendapatan dikurangi total biaya produksi, didapatkan nilai sebesar kurang lebih 690.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 50 buah roti bakar dengan harga 17.000 rupiah per buahnya dalam satu kali produksi adalah 693.000. Jadi pengembalian modalnya total biaya produksi dibagi laba usahanya. Jadi 1.250.000 dibagi 690.000 sama dengan kurang lebih hasilnya kurang lebih 2 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 2 kali produksi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.